Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehersal Erlan Octaviano dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 25111764073. Di sini saya akan membawakan materi ilmu Sugino materi ilmu negara yang ditulis di buku Sugino. Berhubung dengan perubahan pengertian monarki ini, maka pengertian monarki yang lama di mana dalam negara itu raja berkuasa secara tunggal, maka monarki ini disebut monarki absolut, sedangkan sebenarnya sedari semula monarki itu sudah mempunyai arti yang absolut. Tetapi karena adanya perubahan tersebut di atas selalu ditambahkan sebagai lawannya adalah monarki dalam pengertian yang modern, yang kekuasaannya sudah tidak mutlak lagi, karena sekarang di samping kekuasaan raja itu ada badan lain, yaitu badan perwakilan atau parlemen yang mendampingi raja tersebut. Maka monarki ini lalu disebut monarki terbatas atau monarki parlementer. Perkembangannya tidak hanya sampai di situ saja, sebab di samping raja yang telah didampingi badan perwakilan ini, kemudian ada konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur serta mempertegas dan mendasar kekuasaan-kekuasaan tersebut. Maka sekarang di dalam negara itu, di samping raja, ada badan perwakilan yang mendampingi raja dan ada lagi undang-undang dasarnya. Monarki ini kemudian disebut monarki konstitusional. Dengan demikian lalu timbul kesukaran baru untuk menerangkan kekuasaan raja, sebab raja-raja pada zaman dahulu itu menganggap bahwa beliau itu adalah wakil Tuhan, yang berdaulat itu Tuhan. Raja itu ada atas kehendak Tuhan, dan raja itu memerintah atas nama Tuhan. Tetapi nyatanya lalu ada kekuasaan-kekuasaan baru di samping raja. Lalu kekuasaan-kekuasaan baru itu dasarnya apa? Dalam beberapa negara masalah atau persoalan ini dibatasi dengan mengadakan undang-undang dasar tadi. Maka lalu kekuasaan baru itu tadi mempunyai dasar hukum, yaitu undang-undang dasar atau konstitusi. Malahan kemudian undang-undang dasar itu juga menentukan kekuasaan raja, di samping menentukan kekuasaan-kekuasaan badan-badan baru tersebut. Persoalannya sekarang beralih pada masalah fungsi undang-undang dasar terhadap kekuasaan raja. Terhadap hal ini kemudian timbul dua penafsiran, yaitu yang pertama, dalam suatu negara di mana rajanya sudah pernah ditumbangkan dan kemudian diadakan pengangkatan kepala negara yang baru, entah apa namanya, apa pangeran, apa kaisar, apa masih tetap raja, maka kekuasaannya ada pada kepala negara yang baru itu dianggap bersumber pada undang-undang dasar. Jadi di sini fungsi undang-undang dasar adalah sebagai sumber kekuasaan, baik kekuasaan kepala negara maupun kekuasaan badan-badan baru yang timbul tadi. Yang kedua, dalam negara di mana kekuasaan raja itu belum atau tidak pernah ditumbangkan, hanya mungkin kepala negaranya itu diganti, maka untuk dasar daripada kekuasaan kepala negara yang baru ini, kalau kepala negaranya itu sudah diganti, yang biasanya masih disesuaikan dengan ajaran kedaulatan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kekuasaan kepala negara itu biasanya masih raja, adalah bersumber pada kekuasaan Tuhan. Sedangkan Undang-Undang Dasar hanya berfungsi sebagai suatu pembatasan daripada kekuasaan kepala negara atau raja. Dengan demikian, fungsi Undang-Undang Dasar lalu berbeda. Ini tergantung daripada keadaan di dalam negara itu. Artinya negara itu apakah menganut teori kedaulatan rakyat ataukah menganut teori kedaulatan Tuhan. Kalau negara itu menganut teori kedaulatan rakyat, maka dianggap bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber daripada segala kekuasaan di dalam negara itu. Jadi juga kekuasaan raja. Maka konsekuensinya apabila di dalam Undang-Undang Dasar itu mengenai suatu hal tidak ada pengaturannya atau ketentuannya tentang hal tersebut, kekuasaannya diberikan kepada siapa. Ini berarti bahwa kekuasaan terhadap hal tersebut tidak ada pada raja. Sedangkan kalau negara itu menganut teori kedaulatan Tuhan, maka Undang-Undang Dasar itu dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kekuasaan raja. Maka konsekuensinya apabila di dalam Undang-Undang Dasar itu mengenai suatu hal tidak ada pengaturannya atau ketentuannya tentang undang-undang tentang bentuk-bentuk negara itu, titik beratnya ada pada siapakah kekuasaan itu menurut naluri sejarah, tetap saja pada tangan raja. Kita sampai pada ajaran Rousseau, di mana ajarannya itu Rousseau juga membicarakan tentang bentuk-bentuk negara. Di dalam pembicaraan tentang bentuk-bentuk negara itu, titik beratnya pada apa? Siapakah pemegang kekuasaan negara itu atau kekuasaan pemerintahan itu, dan terdiri berapa orang. Jadi inilah kriterianya. Dengan kriteria tersebut, maka menurut pendapat Rousseau bentuk-bentuk negara adalah yang pertama, apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu ada pada seorang raja sebagai wakil daripada rakyat, maka itu adalah monarki.
Yang kedua, apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah itu ada pada tangan dua orang atau mungkin lebih dan mereka itu baik sifatnya, maka ini adalah aristokrasi. Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah itu ada pada rakyat yang juga baik sifat-sifatnya, maka ini adalah demokrasi. Menyusun atau mengangkat pemerintah atau penguasa bukanlah berdasarkan suatu perjanjian masyarakat. Yang berdasarkan itu hanyalah berkumpulnya rakyat menjadi suatu kesatuan, yaitu masyarakat. Sebab penyusunan atau pengangkatan pemerintah atau penguasa itu ditentukan oleh rakyat dengan suatu undang-undang. Demikian pula bentuk daripada pemerintahan tersebut. Dengan demikian, oleh karena rakyatlah yang berdaulat, maka tidaklah mengherankan kalau apa yang telah ditentukan tadi meskipun dengan undang-undang, baik mengenai pengangkatan para penguasa maupun bentuk pemerintahannya dapat ditarik kembali. Sebab kemauan umum dari rakyat tidak dapat dimusnahkan. Juga perjanjian masyarakat bukanlah merupakan suatu hal yang tidak dapat ditiadakan lagi. Tokoh selanjutnya Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang guru besar dari Prusia. Ia hidup pada tahun 1724 sampai 1804. Ia adalah seorang nasionalis. Ia termasuk seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. Ajaran filsafatnya bersifat kritis di mana ia menguraikan ajarannya tentang negara dan hukum. Pemikirannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya Metafisik an van der Rechtslehre, asas-asas metafisis dari ilmu hukum. Dalam banyak hal ajarannya itu hanya bersifat mengemukakan ajaran-ajaran lama yang sudah ada sebelumnya. Tetapi unsur revolusioner yang oleh para pemikir tentang negara dan hukum pada abad ke-18 selalu dikemukakan oleh Immanuel Kant dipatahkan perkembangannya. Ini disebabkan oleh karena Immanuel Kant waktu hidupnya di bawah kekuasaan raja yang absolut. Selain itu, ia hidup pada masa peralihan, di mana orang menghadapi abad baru yang merupakan zaman baru sama sekali. Zaman di masa orang akan mengakhiri pengagung-agungannya terhadap rasio. Dan memang demikianlah pada masa Immanuel Kant. Ini akan berakhir teori hukum alam, yang berarti akan berakhir pula lah pandangan di mana orang hanya mengagung-agungkan rasio saja. Di dalam ajaran filsafatnya, Immanuel Kant menentukan batas-batas daripada kemampuan berpikirnya manusia dan menyatakan bahwa ada alam yang tidak dapat ditembus oleh rasio manusia, yaitu alam kepercayaan. Karena itulah Immanuel Kant memberikan tempat lagi untuk agama atau kepercayaan dalam pikiran manusia di samping rasio. Menurut Immanuel Kant, itu adalah suatu keharusan adanya karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam keadaan hukum. Artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dalam berbuat semau-maunya atau sewenang-wenangnya. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi harus menurut kemauan rakyat karena undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan umum. Sebagaimana Immanuel Kant sebagai seorang sarjana hukum alam, maka ia menerima pendapat bahwa negara itu terjadi karena perjanjian masyarakat. Jadi sama dengan pendapat Rousseau. Dan menyatakan pendapatnya bahwa kedaulatan itu ada pada rakyat. Dan kemauan umum itu menjelma dalam perundang-undangan negara. Tetapi meskipun demikian ada perbedaannya dan perbedaannya itu bersifat prinsipil. Kalau sarjana-sarjana hukum alam sebelumnya seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, mereka itu berpendapat bahwa perjanjian masyarakat itu sungguh-sungguh terjadi. Adanya itu merupakan suatu peristiwa di dalam sejarah. Jadi apa yang disebut perjanjian masyarakat itu memang ada. Sedangkan menurut Immanuel Kant bahwa apa yang disebut perjanjian masyarakat itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, tidak pernah merupakan kenyataan atau peristiwa di dalam sejarah. Bahkan konstruksi terjadinya negara yang demikian itu maksudnya negara itu terjadinya karena perjanjian masyarakat itu tidak benar karena dalam arti tidak pernah terjadi. Kalau orang mengatakan demikian, maksudnya negara itu terjadi karena perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu konstruksi yuridis yang dapat menolong orang dalam menerangkan bagaimana negara itu terjadi, bagaimana negara itu ada, bagaimana adanya kekuasaan dalam negara itu, dan ada pada siapa kekuasaan itu serta bagaimana sifatnya.
Tadi telah dikatakan bahwa dengan ajaran Immanuel Kant, ajaran hukum alam akan mengakhiri perkembangannya. Adapun sebab yang pokok yang menjadi Immanuel Kant sebagai penutup daripada pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18 dan merupakan pengantar daripada pemikiran hukum negara dan hukum pada abad ke-19 adalah terjadinya revolusi di Amerika dan Prancis. Mengapa demikian? Sebab dengan peristiwa itu, orang akhirnya menyertai perkataan-perkataannya dan perbuatannya. Jadi, orang selalu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan apa yang selama 2 abad terakhir hanya dipikirkan saja dengan bantuan rasio sebagai asas yang baik untuk dijadikan dasar daripada kehidupan negara. Sedangkan pengalaman-pengalaman daripada praktek ini akan membelokkannya ke jurusan lain yang akan mengawali pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-19. Peristiwa ini dimulai dengan negara-negara yang semula merupakan negara jajahan memproklamirkan kemerdekaannya dan kedaulatannya serta kemudian membentuk pemerintahan nasional. Amerika Utara yang semula merupakan jajahan Inggris memproklamasikan kemerdekaannya dan kedaulatannya pada tahun 1776. Negara-negara Amerika Utara tersebut kemudian bersepakat untuk mendirikan negara serikat dengan maksud secara bersama-sama mempertahankan diri, menjamin kemerdekaannya dan kedaulatannya, dan memajukan kesejahteraan rakyat di mana tiap-tiap negara itu mengirimkan wakil-wakilnya dalam suatu kongres. Dan kemudian pada tahun 1787 dibuatlah sebuah konstitusi di mana orang kemudian menganggap itu sebagai suatu perjanjian masyarakat yang diperbarui. Ini di Amerika. Sedangkan di Prancis, orang berusaha merubah majelis permusyawaratan dengan suatu rapat nasional yang tuntutannya adalah harus memberikan konstitusi, yaitu suatu perjanjian masyarakat yang diperbarui, yang sifatnya tertulis, yang harus diciptakan oleh seluruh warga negara, yang di dalamnya ditentukan hak-hak daripada warga negara dan hak-hak asasi manusia. Dengan ini maka hak asasi manusia telah dilaksanakan dalam praktek. Sementara itu, negara-negara lain mengikutinya, memproklamirkan kemerdekaannya dan kedaulatannya, membuat undang-undang dasar dan mencantumkan hak asasi manusia dalam undang-undang dasarnya yang semuanya itu tidak boleh diganggu atau dibatasi oleh negara. Kalau pada abad ke-17 dan abad ke-18, negara-negara monarki absolut masih berkembang dengan akibat bahwa kritik terhadap pemerintah atau penguasa dilarang, maka ini menyebabkan sedikitnya jumlah ahli pemikir tentang negara dan hukum. Sedangkan pada abad ke-19 nanti akan lain keadaannya, di mana akan bermuncullah ahli-ahli pemikir tentang negara dan hukum, baik bersifat perseorangan maupun tampil sebagai wakil daripada golongannya. Bagaimana gereja menampilkan wakilnya dalam zaman abad pertengahan, hal tersebut di atas disebabkan karena pada abad ke-19 telah diizinkan terbentuknya partai-partai politik dan malahan dipandang perlu untuk dapat bekerjanya badan-badan perwakilan. Dengan demikian, badan-badan perwakilan akan mendapatkan sifat yang sejati, yaitu sifat mencerminkan kemauan rakyat yang sesungguhnya atau sifat representatif. Dengan itu pula, berkembanglah demokrasi modern dengan segala tipenya. Perkembangan ini berlangsung terus hingga saat ini. Sementara itu, baiklah kalau kita tidak melupakan adanya seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang hidup pada abad ke-19, akan tetapi pandangannya atau sifat ajarannya adalah teokratis sosiologis. Beliau adalah Frederick Julius Stahl. Bukunya tentang ini diberi nama Die Philosophie des Rechts. Ajarannya yang bersifat teokratis sosiologis itu terlihat dalam uraiannya tentang terjadinya negara. Stahl berpendapat bahwa negara itu terjadi karena perkembangan dari suatu negara yang bersifat patriarkal yang menempati suatu daerah karena kejadian-kejadian sejarah dan persamaan nasib, kebutuhan dan sebagainya, dan yang telah melewati beberapa fase. Maka kemudian lahirlah bangsa yang kemudian membentuk negara. Penggabungan daripada keluarga yang satu kepada keluarga yang lain itu disebabkan karena beberapa hal, karena antara lain karena perkawinan, peperangan yang kalah lalu menggabung kepada yang menang, atau karena sebab-sebab lain. Inilah yang memberikan sifat sosiologis pada ajarannya. Sedangkan sifat teokratisnya itu nampak setelah Stahl mengatakan bahwa terjadinya negara yang demikian itu tidak karena disengaja dibuat oleh manusia, tetapi karena kodrat Tuhan atau karena kehendak ilahi. Jadi adanya negara itu memang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan negara.
Lalu bagaimanakah perkembangan dari keluarga patriarkal itu hingga menjadi negara? Dalam hal ini, Stahl mengatakan sebagai berikut. Semula dalam perkembangannya di dalam keluarga itu sudah terdapat benih-benih tugas yang nantinya akan menjadi tugas dalam negara. Bila keluarga itu sudah berkembang menjadi negara, benih-benih itu misalnya dalam negara keluarga itu telah terdapat adanya pembagian tugas pekerjaan sehingga ada yang bertugas khusus mencari makan, mempertahankan keutuhan keluarga bila adanya bahaya, ada yang bertugas khusus memuja leluhur-leluhur mereka, dan sebagainya. Tugas-tugas ini nanti dalam negara yang merupakan departemen-departemen atau kementerian. Suatu pendapat lagi yang hampir sama dengan pendapat Stahl mengenai terjadinya negara ialah pendapat dari seorang sarjana Amerika yang bernama MacIver. Bukunya yang mengenai pemikiran tentang negara dan hukum adalah The Web of Government and the Modern State. MacIver mengatakan bahwa terjadinya negara itu karena perkembangan dari suatu keluarga atau family. Bagaimanakah pertumbuhan keluarga itu hingga menjadi negara? Mengenai hal ini, MacIver mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat yang masih sederhana, kita melihat adanya bagian atau tugas-tugas negara yang penting. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan suatu keluarga. Jadi, tingkatan pertama itu adalah keluarga atau family tadi. Dalam keluarga itu ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu dianut atau ada institution, serta ada pula suatu kekuasaan atau authority yang tidak dapat terlepas dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Pun di bawah keluarga itu ada pemimpinnya atau kepala yang disebut kepala keluarga atau pater families. Tingkatan kedua ialah family itu berkembang atau saling menggabungkan diri satu sama lain sehingga menjadi family yang besar dan disebut clan. Kepalanya disebut primus inter pares. Perkembangan selanjutnya ialah kepala atau pemimpin ini tadi menunjuk keturunannya menjadi penggantinya, maka lalu timbullah sistem jabatan yang sifatnya turun-temurun dari suatu ruling family atau keluarga yang memerintah. Dengan demikian lalu didapatlah jawaban raja. Jadi menurut MacIver, negara itu terjadi karena perkembangan dari suatu keluarga, dan dalam perkembangan itu peranan peperangan tidak dapat dilupakan. Tetapi MacIver baru menyebut hasil perkembangan tadi sebagai suatu negara setelah terjadi atau mencapai territorial state. Jadi setelah keluarga itu menguasai suatu daerah tertentu, dan ini terjadi setelah melewati zaman feodalisme. Sedangkan masa antara family hingga sampai feodalisme, MacIver tidak menyebutkan satu persatu hasilnya. Zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Di samping teori-teori yang menganggap bahwa negara, penguasa, dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan, yaitu teori-teori teokrasi atau karena perjanjian masyarakat, yaitu teori hukum alam, maka ada satu teori lagi yang khusus tidak membenarkan premis hukum alam, yang mengatakan bahwa manusia itu membentuk negara dengan mengadakan perjanjian masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-hak mereka. Premis daripada ajaran hukum alam ialah sebagai in abstracto, yaitu manusia yang masih hidup dalam keadaan alam bebas. Manusia dalam keadaan itu selalu mengalami kekacauan karena masing-masing menganggap yang lain sebagai musuhnya. Lagi pula karena itu hidupnya terpisah satu sama lain tanpa ada hubungan apapun. Keadaan demikian ini oleh teori kekuasaan ditolak, sebab manusia ini meskipun masih dalam keadaan alam bebas, keadaannya tidaklah seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes atau oleh John Locke, yang seolah-olah menurut alam manusia itu hidupnya berdiri sendiri, karena toh manusia itu di mana-mana selamanya hidup dalam suatu kesatuan walaupun sangat kecil. Teori kekuasaan ini memang juga berpangkal pangkal pada manusia dalam keadaan alam bebas, manusia in abstracto seperti halnya teori hukum alam, tetapi gambarannya tentang keadaan berbeda, sebab menurut teori kekuasaan manusia dalam keadaan ilmiah pun tidak selalu hidup berkelompok. Jadi satu sama lain sudah saling mengadakan hubungan walaupun pada waktu itu masih dalam keadaan promiscuity, keadaan di mana belum ada lembaga perkawinan. Menurut ajaran teori kekuatan, kelompok yang terkecil daripada manusia dalam keadaan alamnya itu adalah keluarga.
Keluarga ini terdiri dari seorang ibu ditambah dengan anak-anaknya. Sebagaimana manusia itu adalah makhluk hidup. Bagaimanakah mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa hidup kalau tidak mendapatkan asuhan dari ibunya? Mungkinkah bayi itu sedemikian dilahirkan lalu hidup mandiri seorang diri? Ini adalah suatu keadaan yang tidak mungkin dapat terjadi. Kalau dalam keluarga yang kecil itu si ibu merupakan kepala keluarga, maka dalam faktanya si ibu itu menguasai kelompok tersebut. Kemudian, sesudah timbulnya lembaga perkawinan, meskipun lembaga itu sifatnya masih sangat sederhana, karena keluarga itu anggotanya bertambah dengan seorang ayah. Kalau kemudian si ayah ini sekarang yang menjadi kepala keluarga, itu berarti bahwa dalam faktanya si ayah itulah yang menguasai kelompok tersebut. Jadi entah si ibu, entah si ayah itu yang berkuasa, itu disebabkan karena adanya kelebihan atau keunggulan daripada yang lain-lain. Pokoknya dialah yang menang. Terlebih menang dalam lapangan jasmani, maka dialah lalu yang berkuasa. Jadi tegasnya menurut teori kekuatan, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Selanjutnya menurut ajaran kekuasaan tersebut, kalau keluarga tadi telah berkembang menjadi masyarakat dan akhirnya negara, maka bekas-bekas daripada kekuasaan yang asli itu masih terbawa terus juga. Sehingga pada akhirnya dia itulah yang tetap berkuasa di dalam masyarakat atau negara tadi. Perkembangan keluarga sehingga menjadi negara itu melalui beberapa fase dan dengan jalan. Mungkin peperangan yang kalah lalu menggabungkan diri, misalnya kalau terjadi suatu perkawinan antara orang dari anggota kelompok atau keluarga yang satu dengan orang dari anggota kelompok atau keluarga yang lain. Dengan demikian, maka mereka akan menganut teori kekuatan ini, berpegang pada asal mula kekuasaan itu adalah karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang terhadap orang-orang lainnya. Kalau dalam keadaan alam bebas, beberapa individu masing-masing hidup sendiri dan kemudian saling bertemu, maka yang merasa paling kuat tentu akan mencoba atau menguasai lainnya yang lemah untuk kepentingannya. Jadi, keunggulan kekuatan fisiknya itu mempunyai akibat menguasai orang lain guna kepentingan si kuat itu. Demikianlah asal mula negara dan kekuasaan menurut teori kekuatan. Dalam masyarakat atau negara modern yang disebut yang berkuasa itu satu atau dua orang yang secara kebetulan memegang pemerintahan, tetapi sebenarnya yang memegang pemerintahan itu adalah suatu kelompok orang-orang yang mempunyai kedudukan kuat. Kemudian satu atau dua orang dari kelompok itu hanya merupakan alat saja untuk menguasai kelompok yang lain demi kepentingan kelompok yang berkuasa itu. Dan selanjutnya menurut teori kekuatan, negara itu sebenarnya adalah merupakan alat yang berkuasa tadi untuk menggunakan mereka yang lemah demi kepentingan yang kuat. Tadi telah dikatakan bahwa teori kekuatan ini dalam penyelidikannya tentang asal mula negara berpokok pangkal pada manusia in abstracto, manusia dalam keadaan alam bebas. Di dalam keadaan ini, yang berlaku adalah apa yang dinamakan hukum rimba, yaitu hukum yang menentukan bahwa siapa yang kuat, maka yang dimaksud di sini kuat dalam arti fisik adalah yang berkuasa. Jadi ternyatalah bahwa kekuatan itu dapat menimbulkan kekuasaan dalam suatu kelompok yang kelak menjadi negara. Dan di sini yang berkuasa itu memerintah hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Dengan demikian, ternyatalah bahwa mereka yang lemah itu benar-benar diperalat oleh yang kuat. Apa yang diuraikan dalam teori kedaulatan ini dalam sejarah ada juga kebenarannya. Orang-orang seperti Dionysios, Genghis Khan, Tamerlan, Napoleon, Mussolini, Hitler adalah merupakan contohnya. Mereka itu memperoleh kekuasaan karena mempunyai keunggulan kekuatan. Hanya saja di sini kekuatan telah mempunyai pengertian yang lain, sebab pengertian kekuatan di sini tidak saja kuat dalam arti fisik. Karena faktor-faktor lain juga ikut menentukan, misalnya sistem persenjataan, bahwa pada zaman modern, politik, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya memegang peran penting.
Jadi, menurut teori kekuatan seperti telah dikatakan di atas, negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah, terutama sekarang dalam lapangan ekonomi. Memang kadang-kadang dengan itu atau konkretnya penguasa mengeluarkan peraturan-peraturan yang nampaknya menguntungkan golongan yang lemah. Tetapi akhirnya toh yang diperhitungkan hanya kepentingan si penguasa saja.